Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Bahru Ulum dengan NIM 211330019. Baik, saya akan menyampaikan hasil materi yang saya dapatkan langsung ketika mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita 4 September 2023. Ada beberapa pembahasan di pertemuan kedua ini. Yang pertama yaitu membahas apa itu berita. Berita adalah istilah yang kerap kita bicarakan dalam percakapan sehari-hari. Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Banyak orang mengartikan berita sebagai informasi yang kita temukan dimanapun dan kapanpun. Berita merupakan laporan cerita ataupun keterangan yang memuat informasi mengenai berbagai kejadian ataupun peristiwa. Ada 4 macam berita yang kita pelajari di kelas mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Yang pertama ada soft news. Soft news adalah jenis berita ringan yang lebih menekankan pada sisi human interest, tanpa adanya keterikatan waktu atau timeless. Soft news lebih berfokus pada sisi menarik atau hal unik dari sebuah peristiwa, sehingga gaya penulisannya pun juga tidak terlalu kaku dan cenderung santai. Soft news bisa dibaca atau disaksikan kapan saja, dan tidak diharuskan pihak media untuk segera menyampaikan kepada publik. Yang kedua ada straight news, merupakan berita formal, khusus acara berita yang mencakup 5W1H. 5W plus 1H digunakan untuk menjabarkan peristiwa atau kejadian secara rinci, singkat, padat, jelas. Dan selain itu, prinsip ini juga menjadi patokan saat jurnalis melakukan proses jurnalistik. Yang ketiga ada in-depth news, berasal dari kata independen, membahas berita yang lurus, eksklusif, menyeluruh, dan tidak membahas hal lain di luar konteks utama. Yang terakhir, yaitu ada feature, adalah karya jurnalis yang penulisannya menggunakan gaya bahasa sastra, bercerita atau bertutur, atau yang lebih sering kita sebut yaitu storytelling. Pada beberapa gaya penulisan feature mengadopsi gaya penulisan cerpen atau novel. Feature juga kadang mengadopsi perpaduan antara berita dan opini. Baik, pembahasan yang kedua yaitu nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude, yaitu berita besar, heboh, dan viral. Yang kedua ada proximity, berita kedekatan peristiwa dan masyarakat. Yang ketiga ada aktual, berita terbaru, berita hangat atau masih banyak diperbincangkan. Yang keempat ada impact, dampak dari berita. Yang kelima ada unusual, berita tidak biasa atau di luar nalar. Yang keenam ada human interest, berita yang punya nilai kemanusiaan. Yang ketujuh ada konflik, perselisihan antara dua atau lebih orang atau kelompok. Yang kedelapan ada surprising, berita kejutan. Yang kesembilan ada berita seks, yaitu berita tentang seksual dan semacamnya. Yang terakhir yaitu ada informasi. Baik, lanjut pembahasan yang ketiga yaitu syarat berita. Yang pertama ada aktual, yang kedua faktual, yang ketiga menarik, yang keempat seimbang. Lanjut pembahasan keempat yaitu isu dan fakta. Isu merupakan informasi yang belum ada kejelasan atau kebenaran. Yang kedua ada fakta, hasil pengamatan objektif, real atau nyata, dapat diverifikasi oleh siapapun, bisa dipertanggungjawabkan. Pembahasan selanjutnya yaitu yang kelima, ada riset dan dokumentasi. Yang pertama ada wawancara, dilakukan secara benar-benar, tidak main-main. Yang kedua ada foto, tidak sembarang kita bisa mengambil foto. Yang ketiga ada nulis atau mencatat. Dari tulisan atau catatan yang kita buat itu harus rapi. Baik, pembahasan yang keenam yaitu macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara tertutup, yang kedua wawancara terbuka, yang ketiga wawancara konferensi, yang keempat wawancara kelompok, yang kelima wawancara individual, yang keenam wawancara bebas, yang ketujuh wawancara terpimpin. Pembahasan yang ketujuh yaitu reportase. Apa itu reportase? Dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data
yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Suatu reportase disebut sebagai wawancara jika objek reportasenya adalah manusia. Bagaimana reportase dilakukan? Yang pertama yaitu ada tahap pra-produksi, yaitu perencanaan liputan, yaitu segala macam aktivitas merancang, mendesain liputan jurnalistik. Lalu rapat perancangan liputan atau rapat proyeksi dipimpin oleh penanggung jawab media. Jika dicetak, pimpinan redaksi dibantu dengan redaktur. Jika di televisi, dikepalai oleh produser dan asisten produser atau pemangku program yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu riset. Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi atau data secara sistematis, juga untuk menambah terhadap suatu fenomena tertentu yang akan menjadi bahan atau ide liputan. Ada manfaat riset. Yang pertama yaitu menambah pemahaman terhadap sebuah topik, mempermudah menentukan arah dan sudut pandang peliputan, menjadi pemandu dalam memulai peliputan. Yang terakhir yaitu semakin dalam riset, semakin baik dalam peliputan. Sumber riset bisa melalui internet, koran, majalah, materi, seminar, dan laporan instansi, buku, dan lain-lain. Hasil dari riset dapat menjadi outline atau garis besar liputan, yaitu berupa latar belakang permasalahan, arah liputan, kebutuhan materi, gambar, data, visual, foto, dan lain sebagainya. Juga menentukan narasumber yang diperlukan. Riset lapangan diperlukan untuk menyiasat berbagai macam ketidaksesuaian di lapangan dari prediksi sebelumnya. Yang kedua yaitu proses produksi atau proses liputan. Menembus narsum. Apa itu narasumber? Adalah sebagai sumber berita. Narsum atau narasumber dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Narsum dapat diartikan pelaku atau orang terdekat yang dapat dimintai keterangan. Karakteristik narsum, ada yang banyak berbicara, malah balik bertanya. Bahkan dalam susah diam. Pahami latar belakang narasumber. Pakem dari proses reportase adalah psikologi, membaca berbagai macam sifat dan karakteristik narasumber. Ambil hati lawan bicara, sebab bagaimanapun kita membutuhkan mereka untuk mendapatkan informasi. Cara mengejar narsum, yang pertama ada menghubungi langsung. Bisa membuat janji lebih dulu, utarakan maksud wawancara, jika menolak pujuk dengan baik. Seni berkomunikasi Anda dengan narsum menjadi salah satu kunci. Yang kedua yaitu menghubungi kalangan terdekat. Bisa melalui istri, suami, anak, sekretaris, sahabat, ataupun rekan kerja. Bahkan supir pribadinya pun dapat kita jadikan narsum. Lalu mendatangi langsung. Yang terakhir yaitu cara cari tahu keberadaan dan datangi tempatnya tersebut. Yang terakhir, jika gagal, coba lagi. Fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Baik, langkah yang ketiga yaitu ada proses pasca produksi atau finishing, yaitu himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Lanjut, proses editing, lalu evaluasi, dan yang terakhir yaitu distribusi berita. Baik pemirsa, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Bahrul Ulum, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, ingat, sukses bisa berawal dari mimpi, maka mari kita perbanyak tidur. Miss you all.